Kemudian uh, ruqyah juga tidak akan atau jarang yang berhasil yang di rumah tersebut ada alat musik atau suara musik, misal dari HP atau dari MP3, mungkin dari tape record atau mungkin dari home theater dan sebagainya ada di rumah. Termasuk alat-alatnya di sana. Ada misalkan autar, ada gitar di sana. Ada mizmar. Mizmar ini seperti lonceng. Lonceng atau mungkin yang ditiup seperti seruling. Seruling ini adalah apa namanya? Siul-siul setan. Maka Nabi juga pernah bersabda fil jalasa mizmaru syayatin. Fil jalasa mizmaru syaitan. Lonceng ini adalah uh, musiknya setan. Ini bisa lihat hadis riwayat Abu Daud, hadisnya sahih nomor 200 2556 2556. Nah, bahkan dari hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, Nabi pun bersabda, innal malaikata la tashabu rufqatan fiha jaros. Sesungguhnya malaikat tidak akan menyertai rombongan yang di sana ada loncengnya. Lonceng-lonceng atau bunyi-bunyi yang beralunan nada ini, yang melalaikan, atau suling-suling seruling, mau dia apa namanya, suling Sunda, suling Jawa, ataupun suling-suling pemain dangdut dan sebagainya. Kita harus tahu juga perbedaan pendapat di para ulama bahwa ada yang menghalalkan musik, ada yang mengharamkan musik. Maka kita ambil yang paling aman. Yang paling aman artian cukuplah kita dengarkan lantunan Al-Quran dan hindari suara-suara musik. Ini lebih selamat, karena pun walaupun di kalangan para ulama terjadi perbedaan pendapat, dan kita hargai itu. Ada yang anak pernah bertanya langsung pada masyaikh yang kebetulan masyaikh ini tidak mengharamkan musik, dan anak pun pernah bertanya pada masyaikh yang mengharamkan musik. Anak bandingkan keduanya dan jawaban mereka sangat bijak, dua-duanya sangat bijak. Bagaimana musik ini digunakan di Pakistan dan mengislamkan ribuan orang dengan alat musik. Seorang penyair dulu menggunakan alat musik, maka mungkin Sunan Bonang menggunakan bonang untuk mengajak umat berkumpul. Nah, kita tidak tahu, Allah alam. Maka jawaban dari mereka yang tidak mengharamkan musik adalah asal di dalam musik tersebut ada taksir. Taksir ini jiwa yang ingat kepada kematian, ingat kepada Allah, maka ini diperbolehkan selama mereka tidak menggunakan alat-alat yang memang diharamkan oleh Nabi sendiri, seperti misalkan seruling atau yang lainnya. Nah, kalau misalkan yang lainnya boleh, asal ada taksir di dalamnya. Taksir ini ketika orang mendengarkan musik tersebut dan dia menangis, mengingat dosa-dosa yang terlalu, mengingat kematian, mengingat kepada Allah dan Nabi-Nya, seperti lantunan salawat, hadroh, atau mungkin marawis, Allah alam. Tidak, dan diharamkan musik yang mengandung atau mengajak orang berbuat maksiat seperti pembunuhan atau misalkan maksiat perzinahan. Ada banyak, seperti misalkan lagu-lagu syahwati, cinta satu malam, misalkan naudzubillah, atau dengan ini ngajak maksiat, otomatis musik tersebut haram didengarkan. Bahkan telinga kita dikucuri atau telinga kita dituangkan ke dalam telinga kita timah panas lebih baik daripada kita mendengarkan musik, karena efeknya nanti membekas. Kalau timah panas dituangkan ke telinga hanya menggunakan luka dan ketulian, hanya fisik yang rusak, kemudian Allah sembuhkan di waktu yang lain. Tapi kalau musik ini masuk, tidak terasa sakitnya, tapi di dada ini berbekas. Di bawah salat ini ada di terngiang-ngiang di bacaan kita, terngiang-ngiang di zikir kita, berbahayanya musik di sana. Maka sebagian ulama menyatakan bahwa musik yang diperbolehkan adalah musik yang mengandung taksir. Taksir sini seperti misalkan alunan-alunan yang tanpa nada ada, sehingga menyebabkan orang-orang ingat pada kematian, ingat pada Allah. Di luar itu adalah haram. Ada sebagian ulama yang menyatakan haram total musik ini, mau dia musiknya, mau dia alun-alunannya,
mau dia mengandung taksir atau tidak, saklek apa namanya mutlak haram. Maka dalam dunia ruqyah sebaiknya hindari itu semua, hindari pendapatan para ulama, kita ambil yang paling lurus, yang paling bersih, yang paling selamat istilahnya. Biarkanlah ikhtilafu ala ummati rahmatun, berbeda-beda pendapat antara umat kami ada rahmat dari Allah. Mungkin ada orang yang berdakwah dengan musik, nah, seperti misalkan ustadz yang banyak viral di mana-mana, ustadz yang dengan musiknya mereka bisa mengislamkan, itulah yang baik. Bukan bukan seorang yang mengeluarkan dari Islam, mengkafirkan orang, tapi dia mengajak, nah, itu yang baik. Maka fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita tidak tahu hukumnya itu sendiri karena masih perbedaan pendapat. Nah, dalam dunia kuliah sebaiknya kita hindari perbedaan tersebut. Kita ambil yang paling selamat, kita ambil yang paling kita hindari yang syubhat atau yang meragukan. Ambil yang selamat, apa itu? Hindari musik. Jangan mainkan musik, jangan menyimpan alat musik di dalam rumah. Itu cukup. Kita tidak berkoar-koar atau misalkan bicara ke sana ke sini atau menghasut yang lain agar membenci orang-orang yang suka dengan musik, bukan. Tapi mengajak bahwa ada suara yang paling indah di alam dunia ini yang Allah berikan, yaitu suara Quran, membawa ketenangan, suara-suara orang yang berzikir, suara-suara alam bersih, bagaimana angin bertasbih pada Allah, bagaimana hewan-hewan jangkrik, hewan-hewan malam, mereka bertasbih kepada Allah. Yusabbihuna ma fil ardi wa ma fis sama. Semuanya bertasbih pada Allah, apa yang ada di bumi dan di langit. Maka kita dengarkan itu sudah membawa kesejukan. Kita mendengarkan suara hujan menetes, suara desiran pantai, suara air terjun, suara sungai. Itu adalah tasbih mereka kepada Allah. Suara katak di malam hari, barangkali kalau antum tinggal di daerah pedesaan, itu pun tasbih mereka kepada Allah. Itu Allah yang paling indah, menenangkan jiwa. Suara lantunan Quran yang dibacakan oleh masyaikh kita, oleh imam-imam kita, itu pun bahkan lebih dahsyatnya suara musik paling terindah yang Allah anugerahkan kepada kita. Termasuk pada jiwa-jiwa yang sakit, ketika dibacakan mereka berefek. Karena memang setan tidak suka dengan suara Quran, dan mereka lebih menyukai suara-suara musik. Na'udzubillah min dzalik. Barakallahu fikum. Insyaallah kita lanjutkan di waktu ke depan. Semoga Allah berikan waktu itu dan kesempatan untuk kita berbagi seperti ini, insyaallah. Silahkan diamalkan, silahkan dihayati, dan mohon koreksi kalau misalkan ada bahasan kita yang agak melenceng atau misalkan keluar dari koridor bahasan-bahasan yang seharusnya kita bahas di hari-hari kita, insyaallah. Semoga jadi bermanfaat dan manfaat bagi diri anda pribadi dan bagi kita semua. Barakallahu fikum. Wala afwa minkum. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa na'udzubika min qalbi la yakhsha. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.